Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Maharani S dari Prodi Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Saidin Renrapah dengan NIM 09105802222030. Di sini saya akan memaparkan materi bab 6, yaitu teori belajar konstruktivisme. Selamat menyaksikan. 4 poin dasar yang ada di dalam video saya ini. Yang pertama yaitu konsep dasar konstruktivisme, yang kedua tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme, yang ketiga aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme, yang keempat yaitu kelebihan dan kekurangan kajian teori belajar konstruktivisme. Poin pertama yaitu konsep dasar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Menurut Evelyn Siregar dan Hartini Nara 2014 halaman 39, teori konstruktivisme memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh si belajar itu sendiri. Pengetahuan ada di dalam diri seseorang yang sedang mengetahui, sehingga proses pembelajaran harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa agar bisa mendorong peserta didik mengorganisasi pengalamannya sendiri menjadi pengetahuan yang bermakna. Driver dan Oldham dalam Evelyn Siregar dan Hartini Nara 2014 halaman 39, ciri-ciri belajar berbasis konstruktivisme yaitu yang pertama orientasi, yaitu peserta didik diberi kesempatan untuk mengembangkan motivasi dalam mempelajari suatu topik dengan memberikan kesempatan melakukan observasi. Yang kedua, elisitasi, yaitu peserta didik mengungkapkan idenya dengan jalan berdiskusi, menulis, membuat poster, dan lain-lain. Yang ketiga, restrukturisasi ide, yaitu klasifikasi ide dengan ide orang lain, membangun ide baru, mengevaluasi ide baru. Yang keempat, penggunaan ide baru dalam berbagai situasi, yaitu ide atau pengetahuan yang telah terbentuk perlu diaplikasikan pada bermacam-macam situasi. Yang kelima, review, yaitu mengaplikasikan pengetahuan, gagasan yang ada perlu direvisi dengan menambahkan atau mengubah. Poin kedua yaitu tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. Tokoh yang pertama yaitu Piaget. Konsep dasar teori Piaget berasal dari gagasan bahwa perkembangan anak berguna untuk membangun struktur kognitifnya, dan Piaget mengungkapkan istilah tersebut dengan skema. Skema memang sudah banyak digunakan oleh ahli bahasa, psikolog untuk menjelaskan interaksi antara beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pemahaman. Selain skema, ada beberapa konsep lain dikembangkan oleh Piaget, yaitu asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Kedua, Vygotsky. Vygotsky mengungkapkan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Suyono dan Haryanto 2014 halaman 109, pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Manusia merupakan satu-satunya spesies di atas dunia ini yang memiliki kebudayaan hasil rekayasa sendiri, dan setiap anak manusia berkembang dalam konteks kebudayaannya sendiri. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturnya. Proses dan konteks kultural yang beragam juga menghasilkan belajar yang beragam pula. Poin yang ketiga yaitu aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, diantaranya yaitu 1. Pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam pembelajaran seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial dan kultural bagi peserta didiknya. Keempat, dalam proses pembelajaran guru harus memberi otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahan secara individual ataupun kelompok.
Yang kelima, dalam proses pembelajaran, guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklasifikasi, menganalisis, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. Keenam, guru menyusun tugas dan mendorong peserta didik mencari pemecahan masalah secara individual dan kolektif sehingga meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi dalam mengembangkan pengetahuan dan rasa tanggung jawab pribadi. Poin keempat yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama yaitu kelebihan dari belajar konstruktivisme. Ada 6. Yang pertama yaitu peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga tercipta pemahaman baru. Yang kedua, terlibat aktif dalam memecahkan dan membentuk peserta didik untuk berpikir lebih. Ketiga, pengetahuan tertanam sesuai skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir, keenam, pengkondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya, sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajaran dapat diharapkan. Adapun kelemahannya, kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkah laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses belajarnya melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu, peserta didik dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, sehingga pendapat peserta didik berbeda dengan pendapat para ahli. Teori ini menanamkan supaya peserta didik membangun pengetahuan sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang relatif lebih lama bagi siswa yang malas. Kondisi di setiap sekolah mempengaruhi keaktifan peserta didik dalam membangun pengetahuan baru dan keaktifan siswa.